بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Baitul Mukhlisin serta para jamaah, para bapak, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini untuk sama-sama taqarrub ilallah. Semoga amaliyah taqarrub kita, baik ibadah yang fardu maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memulai kembali kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan mengkaji bersama pada hadis yang ke-35, yaitu ukhuwatul Islam wa huququl muslim. Ukhuwah, persaudaraan Islam, ya, ukhuwah yang ikatannya adalah ikatan iman, ikatan Islam, dan ini merupakan ikatan yang terkuat, ya, melebihi ikatan nasab, melebihi ikatan watan atau tempat tinggal, ya. Wa huququl muslim, dan hak-hak muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Bihasabi imri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menjelaskan tentang implementasi daripada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah persaudaraan yang dibangun atas dasar kesamaan dalam beragama, yaitu agama Islam. Nah, dalam mewujudkan
ukhuwah itu diantaranya ini rambu-rambunya, rambu-rambu ukhuwah, agar supaya apa? Ukhuwah ini tidak rusak. Ya. Manusia ini kan sering saya sampaikan bahwa manusia ini tabiatnya adalah makhluk yang hidup bersama dengan lainnya, dengan orang lain, itu makhluk sosial. Ya, tabiat manusia itu makhluk sosial. Ya. Dan manusia itu punya kecenderungan, membentuk kerumunan, membentuk komunitas yang memiliki kesamaan. Yang memiliki kesamaan itu, apakah kesamaan hobi, kesamaan nama, sampai nama aja sekarang ada ya. Yang nama depannya Ahmad, namanya grup Ahmad. Ya, yang nama depannya Agus, ini grup Agus. Itu. Yang lahirnya September namanya Septian. Oh, yang ada nama Septiannya. Sekarang model-model, Pak ya. Itu namanya, itulah manusia. Ya, berkerumun, bergabung. Nah, ketika ada kesamaan profesi, ada asosiasi guru, ada guru ya umum, ada guru agama, asosiasi guru agama, ya, asosiasi tukang bangunan, ya, macam-macam asosiasi. Ya, sekarang ada asosiasi Nadir Wakaf Indonesia. Nah itu karena memiliki kesamaan. Nah, Islam itu mengikat semuanya. Ya, dengan ikatan Islam maka ya, komunitas atau perkumpulan itu sangat kuat karena adanya kesamaan agama. Ya. Nah, di antara hal-hal yang dapat merenggangkan ukhuwah, bukan hanya renggang, bisa jadi malah berantakan, malah putus ukhuwahnya. Maka di sini ada beberapa rambu. Di antaranya adalah la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Ya, larangan, ya, larangan hasad. Hasad itu apa? Ya, secara syariat, secara syarak diartikan tamanni zawala ni'matil mahsud wa 'auduha ilal hasid au ila ghairihi. Seorang berharap hilangnya kenikmatan dari orang lain itu, ya, dan kembali kepada dirinya atau orang lain selain yang hasad. Ya, jadi bahasa yang sering kita gunakan itu dengki. Ya. Hasad itu dengki. Ya. Kalau ada anggota perkumpulan di sini, perkumpulan apapun, ya, atau dalam masyarakat itu ada yang memiliki sifat hasud, maka akan bisa dipastikan itu kondisi masyarakat tidak akan bagus. Apalagi kalau saling. Nah, saling itu artinya ada beberapa, ya, itu antara dua orang, antara dua kelompok, nah itu hasud. Maka larangannya bukan jangan hasud, tapi jangan saling hasad, jangan saling dengki. Ya, ada orang dengki dibalas lagi dengan kedengkian, enggak? Ya, nah itu namanya saling. Ya, jadi hasud itu ketika seorang, ya, melihat orang lain senang, itu nggak suka, itu sudah namanya hasud. Ya. Kalau dia lebih parah lagi adalah al-hiqdu.
Hiqd itu bukan hanya sekedar berharap kenikmatannya hilang, tapi berharap hilang dari orang itu pindah ke saya, pindah ke dirinya, atau pindah ke orang lain selain dia. Kan? Pokoknya dia supaya bangkrut aja. Itu namanya hiqd. Ya, di atasnya dengki. Lebih buruk daripada hasud. Kalau hasud itu hanya berharap kenikmatan itu hilang, ya, tapi kalau al-hiqdu hilang dan beralih kepada dirinya atau kepada orang lain selain orang yang didengki itu. Ya. Ini bahaya. Ya. Ini adalah akhlak yang sangat-sangat tercela, yang bisa merusak tatanan masyarakat. Ya. Maka dalam masyarakat Islam tidak seperti itu. Masyarakat Islam itu dibangun atas dasar persaudaraan, atas dasar ukhuwah Islamiyah. Ya, orang lain senang, kita ikut senang, kan begitu kan? Bukan kebalikannya. Kalau orang hasud itu ada orang senang, dia malah sedih itu. Sedih kenapa dia senang? Ya, itu hasud cirinya. Ya, normalnya ya, orang senang ikut senang. Ya, makanya salah satu di antara perbuatan baik ya, adalah idkhalus surur. Termasuk perbuatan baik adalah memasukkan rasa gembira pada saat orang bergembira. Ya, orang itu gembira. Contohnya apa? Contoh gembira. Ya, orang melakukan walimah, itu kan gembira, ya kan? Terus ngundang, ya, ngundang tetangga. Ya, nah, yang diundang itu ketika hadir menambah kegembiraan orang yang walimah kan? Itu makanya dapat pahala ini. Ya, karena apa? Idkhalus surur tadi, memasukkan rasa senang, rasa gembira pada saat orang sedang bergembira. Itu ya, makanya ya, ketika diundang itu wajib hukumnya, wajib hadir. Ya, kita ngukurnya diri sendiri coba. Sekarang dibalik, Pak. Bagaimana perasaan saya ketika saya mengundang orang, nggak ada satupun yang datang. Dengan asumsi setiap orang bilang kan cuma saya yang nggak datang. Ya, ternyata 100 undangan prinsipnya begitu semua. Katanya cuma saya yang nggak datang. Ternyata nggak ada yang datang satupun. Gimana perasaan? Nah, itulah yang harus kita tanamkan itu. Ya, jangan beranggapan kan udah banyak yang datang selain saya. Nah, ya, maka hukum daripada hasad ini, ya, semua ulama mengatakan apa? Tahrimul hasad, haramnya hasad. Ya, dengki. Ya, dan kedengkian itu jadi dapat memporak-porandakan tatanan kekeluargaan, persaudaraan, ya, bahkan dalam internal keluarga saja, keluarga besar itu, kalau ada satu anggota yang hasad, itu bisa berantakan, ya, bisa pecah kongsi, ya, bisa pecah persaudaraan, bahkan tidak mengakui sebagai saudara lagi. Na'udzubillah, ya. Makanya pesan yang lebih tegas, ya, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab, au qala al-ushba. Karena sesungguhnya hasad itu dapat menghilangkan, di sini melahap, ya, memakan
Ya, melahap itu artinya berarti menghilangkan kebaikan. Sebagaimana api melahap kayu atau rumput, ya, kayu setumpukan dalam waktu sekejap habis. Ya, itu gambaran mengenai bahayanya penyakit hasad. Persaudaraan yang sudah dibangun sekian tahun lamanya karena sifat hasad ini bisa habis. Ya, perkumpulan, ya, apapun itu, ya. Ya. Masyarakat Islam itu masyarakat yang ideal, masyarakat yang dibangun atas dasar ukhuwah Islamiyah. Maka hal-hal yang seperti ini ada rambu-rambu tadi, jangan saling hasad. Yang kedua, wala tanajashu, ya, wala tanajashu, janganlah kalian saling melakukan najas. Najas itu kalau orang dagang, ya, orang dagang, ya, itu biasanya komplotan teman-temannya, ya. Misalnya saya dagang nih, kemudian saya punya tim beberapa orang, 5-10 orang itu. Ketika saya menawarkan barang, ya, barang, saya jual buku misalnya, ya, saya tawarkan harganya 100.000, ya. Kemudian ada yang mulai tertarik menawar, namanya orang dagang kan tawar-menawar, ya, menawar, ya, boleh nggak 90 misalnya. Maka orang-orang ini mulai bergerak. Ya, kalau dia nggak mau, saya aja deh. Ya, ini buku bagus kok. Ya, 110 saya berani. Ya, jangankan 110 ini buku bagus banget. Ini terbitan dari Mesir ini. Nah, sehingga orang yang menawar 90 terpengaruh. Ya. Jadi kalau gitu saya berani dia 100 nih. Ya, terpengaruh doang. Padahal dia cuma ngerecokin doang. Nah, ini namanya najas. Ya, kalau misalnya lama dia diberikan, oke, ya, siapa yang berani 110 dikasihkan. Ya, padahal duitnya jadi duit saya juga, nanti balikin lagi. Nah, itu cuma bikin lingkaran aja. Nah, ini biasanya pedagang-pedagang yang tradisional, Pak. Kalau sekarang sistem modern kan hampir nggak ada lah ditemukan itu. Kalau dulu di kisaran tahun 90 sampai 2000 masih sering didapatkan begini di pasar-pasar malam. Waktu malam saya, ya, tahun 90 masih kuliah, itu masih ada model-model begini. Itu najas namanya. Ya, yang biasanya terjadi justru di pasar-pasar tradisional. Ya, kalau pasar modern nggak mungkin, karena kan sudah tertera semua harganya. Ya, nah, najas itu. Nah, tentu najas ini bukan hanya dalam perdagangan saja, ya, tapi semua yang bersifat khidah. Khidah itu artinya penipuan. Ya. Penipuan. Kan tadi najas itu menipu, seolah-olah dia pengen beli, ya, padahal tidak, ya, padahal dia hanya membuat suasana supaya calon-calon pembeli beneran itu terpengaruh dengan harga yang ditawarkan oleh pedagang itu. Nah, jadi dia menawarnya hanya sekedar sebagai hilah atau khidah. Khidah itu artinya tipuan. Ya. Ini tentunya tidak hanya berlaku pada perdagangan saja. Ya. Memang umumnya di situ. Tapi di era, ya, apalagi di era modern seperti sekarang ini, najas itu bisa berlaku di sektor yang lainnya. Ya, dengan segala bentuk, namanya al-hilat wal mukhada'ah. Hilah,
ya, rekayasa, tipuan, ya, tipuan. Maka makna wala tanajassu ini bisa dimaknai wala tatakhada'u, jangan saling menipu, ya, membuat makar. Makar itu kan apa itu bahaya, ya, ya, tipuan, ya. Sekarang model tipuan banyak, ya, tipuan melalui WA, ya, WA dihack, kemudian, ya, karena di grupnya itu ada grupnya, maka mulailah beraksi, ya, seolah-olah saya yang minta bantuan, ya, seolah-olah saya yang pinjam duit, ya. Coba saja, ya, orang nggak akan percaya, ya, Ahmad Asrori lagi butuh duit 2 juta, ya. Kalau saya punya kirim WA ke Jamaah Baitul Mukhlisin, kayaknya nggak ada yang ragu, ya kan, gitu kan, nggak ada yang ragu. Nah, ternyata itu nomor WA saya dihack orang lain, kemudian digunakan untuk meminta tadi. Nah, ini makanya waspada. Ya, kitanya mesti waspada, jangan langsung percaya, gitu, ya. Itu misal aja, ya, karena banyak kejadian-kejadiannya, ya. Pernah di BMT ada orang mengatasnamakan saya, tapi bukan nomor saya yang biasa. Di situ dia mengatakan nama saya Ahmad Asrori, pengawas syariah BMT Bumi. Itu benar, saya pengawas syariah waktu itu, ya, minta transfer, ya. Nah, alhamdulillah para petugas di BMT ini jeli, ini nggak biasanya, ya, nomornya bukan nomor ini. Akhirnya konfirmasi ke saya, Ustaz, nomornya ganti ya? Enggak. Oh, tadi ada permintaan? Enggak ada. Pastikan, karena fotonya foto saya, di profilnya fotonya foto saya. Ternyata dia ngambil foto dari brosur. Di scan itu kan bisa, ya, luar biasa, ya, orang nipu itu, ya. Ya, itu makanya ketika ada tipuan, ya, kita yang mesti waspada. Di zaman-zaman sekarang ini, ya, begitu, ya. Yang tadi, ya, wala tanajassu, najas, ya, pura-puranya mengatakan, wow, ini barang bagus, padahal dia nggak berminat, hanya sekedar untuk rekayasa saja. Larangan berikutnya wala tabaghadu, jangan saling membenci. Artinya jangan melakukan, ya, sebab-sebab yang menjadikan orang itu benci, ya. Saling membenci itu yang dimaksud, melakukan sebab-sebab kebencian, ya. Tabaghad, ya, benci bukan karena Allah, gitu. Benci karena Allah itu benci pada perbuatan atau tindakan yang melanggar syariat. Jadi bukan pada individu seseorang, tapi benci karena perbuatannya. Ya, itu yang disebut al-bughdhu fillah, ya, benci karena Allah, ya. Jadi bukan benci pada pribadinya, tapi benci karena perbuatannya, di mana perbuatan itu melanggar syariat Allah. Nah, sama larangannya tabaghud, saling membenci, ya. Jadi supaya persaudaraan di antara umat ini semakin kokoh, maka ditegaskan pada kalimat berikutnya, ya, wala tadabaru, janganlah saling membelakangi. Artinya membelakangi, saling meninggalkan saudaranya,
Ya, tadabbur itu bukan tadabbur, tadabbur dari kata dabur. Dabur itu artinya belakang. Ya, saling membelakangi, saling berpaling. Ya, kenapa berpaling? Berarti ada masalah kan itu. Normalnya orang misalnya ketemu berpapasan, ya itu normal. Tapi kalau ada orang ya berpapasan kemudian saling membelakangi, berarti ada masalah. Kan gitu ya. Maka larangannya jangan saling membelakangi, saling meninggalkan, al-hujran, mendiamkan. Udah blokir aja nomornya, misalnya begitu, blokir. Coba kalau satu grup itu saling memblokir nomor, bubar. Itu ya contohnya. Ya. Nah, kalau dalam kehidupan nyatanya kan, dalam kehidupan nyata saling membelakang itu saling meninggalkan temannya. Itu karena faktor tadi kebencian. Ya, ada masalah, udah diemin aja. Ya, tidak ada tegur sapa. Nah, ini yang tidak boleh yang seperti itu. Ya, makanya ketika ada masalah, ya selesaikan masalah itu. Ya, tidak ada masalah yang tidak selesai kan gitu. Ya, ada masalah. Ya, namanya orang bergaul ya ada aja masalah. Ya. Nah, ketika seorang itu saling membelakangi, saling meninggalkan, ya, sampai tidak tegur sapa, tidak mau berjumpa, ya, sampai-sampai tidak mau menjawab salamnya, ya, maka ini hanya diizinkan sampai 3 hari. Ya, 3 hari masih boleh. Ya, tidak bertegur sapa hanya 3 hari saja maksimal. Lebih dari 3 hari haram. Ya, maka wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara orang yang sedang berselisih sehingga saling membelakangi atau saling meninggalkan saudaranya, ya, yang paling baiknya adalah yang mendahului mengucapkan salam. Ya. Kenapa dia yang paling baik? Karena berarti membuka, ya, blokiran tadi, ya, membuka blokiran, kan diblokir. Ya, kalau orang mengucapkan salam, maka yang diucapkan salam itu mau tidak mau jawab kan? Kan udah tahu hukumnya, menjawab salam itu wajib. Mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Mau tidak mau jawab. Kan gitu kan? Nah, di sini mulai terbuka. Oke, ya, salam dulu, jangan langsung yang lain-lain. Ya, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Orang yang paling baik di antara 2 orang yang sedang berselisih sehingga tidak saling tegur sapa, ya, adalah orang yang mendahului mengucapkan salam kepada yang lainnya. Sehingga nanti akan mulai terbuka. Kadang kan untuk memulainya itu yang sulit. Kalau sudah terlanjur saling diem, ya, kalau tidak ada mediatornya, tidak ada perantaranya, ini kan sulit. Mau memulainya itu sulit. Maka disitulah Rasulullah SAW, ya, memberikan, ya, apresiasi, ya, dengan mengucapkan wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya adalah orang yang mendahului mengucapkan salam. Nah, mulai itu ada komunikasi, meskipun masih terbatas, belum ngobrol seperti sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya itu ngobrol macam-macam. Ya, ini hanya karena ada masalah terus tidak mau ngobrol. Nah, Islam menghendaki adanya ta'liful qulub. Ya, ta'lif al-qulub. Ya, ikatan hati yang kuat. Ya, ikatan hati. Ya, sehingga dalam hal tadi
persaudaraan dalam Islam itu ya, diumpamakannya seperti satu tubuh, ya, satu tubuh, ya, saling berkait. Tubuh kita ini Allah ciptakan, ya, tubuh kita ya, ada 360 ruas, Pak. Ya, 360 ruas semuanya. Ya, gak usah dibuktikan lah, susah. Mau ngitung dari mana? Pas jumlahnya totalnya ada 360. Biasanya para orang-orang yang bergerak di bidang refleksi itu tahu. Nah, antara satu ruas dengan ruas lainnya itu ada penghubungnya, ya, itu namanya saraf, penghubung. Nah, kalau ada masalah di satu titik akan bermasalah yang lainnya, enggak itu, ya, saraf mana yang kejepit, ada itu, nanti akan berpengaruh pada anggota tubuh lain. Ya, idza ishtaka 'udwun tada'a sairul jasad. Apabila ada satu anggota tubuh yang bermasalah, tada'a, ya, bermasalah itu misalnya giginya sakit, bolong, ya, atau mata yang sakit, ya, maka yang lain akan terbawa. Tada'a sairul jasad, merembet pada jasad yang lain, anggota tubuh yang lain. Bisa hari tidak bisa tidur malam, mata ya ngantuk sih ngantuk tapi nggak bisa tidur. Wal humma, ya, humma itu panas tinggi, demam, ya, badan demam, ya. Masalahnya, sumber masalahnya cuma dari gigi yang sakit. Ini salah satu contoh bahwa ikatan persaudaraan itu yang dibangun atas dasar iman, atas dasar Islam itu sangat kuat. Makanya ini Rasulullah SAW menggambarkan dalam satu hadisnya, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal cinta kasih antar sesamanya. Berarti sini ada timbal balik, ya, ya, antar orang-orang yang beriman. Di sini dibingkai, ya, bingkainya adalah bingkai iman, bingkai Islam. Maka di sini tidak terbatas pada saudara yang dalam pengertian saudara kandung atau saudara kerabat, bukan. Tapi semua orang Islam, ya, semua orang yang beriman. Nah, perumpamannya apa? Kal jasadil wahid, seperti jasad, satu jasad ini. Ya, ini satu pendekatan konkret, ya, pendekatan yang sifatnya konkret. Bagaimana jasad ini saling berkait dari 360 ruas, ya. Ruas-ruasnya itu saling berkait. Idza ishtaka 'udwan tada'a sairul jasadi bis-sahari wal khum. Artinya apa? Bahwa ikatan persaudaraan, ya, yang dibangun atas dasar iman ini akan sangat kuat, ya, sangat kuat dibandingkan dengan ikatan lain. Ya. Apa buktinya? Ya, buktinya, bukti persaudaraan itu kuat. Ya, ini tangan itu refleks ketika kaki digigit nyamuk, ya kan, itu refleks ngejar nyamuk. Atau yang di sini belakang itu gatal, maka tangan juga akan sampai ke TKP. Artinya apa? Tangan peduli. Tangan peduli pada kaki, yaitu, nah, kepedulian, ya, antar sesama saudara seiman, peduli, ya, tidak membiarkan,
Ya, udah biarin aja gitu. Ya. Rambu berikutnya, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sekelompok atau sebagian menjual dagangan yang sudah dijual pada orang lain. Ya. La yabi'ul mu'min ala bai'i akhihi. Ya, ini barang lagi ditawar, ya, lagi ditawar oleh orang lain. Ya, kemudian saya tawarkan juga ke orang lain, jadi nggak boleh. Kalau sedang ditawar, biarkan sampai selesai dulu, gitu. Sampai orang yang menawar itu dia mau lanjut atau tidak. Ya, kalau menyatakan saya tidak lanjut karena saya tidak sanggup dengan harga yang ditawarkan, ya, baru masuk ke tawaran berikutnya. Karena apa? Ya, kalau barang yang sedang ditawar kemudian ditawarkan lagi kepada orang lain, ini akan merusak tatanan tadi. Ya. Orang yang pertama menawar itu akan merasa apa? Tersakiti, kan? Apalagi kalau jelas-jelas barang itu sudah dijual. Udah dijual lagi. Ya, itu. Ini udah ada yang beli. Begitu ada orang yang beli lebih mahal, udah dikasihkan lagi, dijual lagi pada orang lain. Ini mana? Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Ya, itu kalau dalam kehidupan ekonomi seperti itu. Agar supaya apa? Tidak saling mendolimi, ya, tidak merebut hak orang lain. Ya, jangankan merebut, ya, beli saja. Kalau barang yang sedang dibeli oleh orang lain itu tidak boleh sampai orang yang membeli pertama itu menyelesaikannya. Artinya menyelesaikan itu dia lanjut atau tidak lanjut. Kalau barang-barang yang harganya tinggi kan biasanya agak alot, ya, jual rumah, ya, harganya 400 juta, ya, itu kan biasanya ada tawar menawar, agak alot tuh. Ya. Berbeda kalau barang-barang kecil yang murah itu biasanya langsung aja, tanpa menawar. Tapi untuk harga-harga tinggi kan biasanya ada tawar menawar. Nah, ketika sedang ditawar orang, ya, maka tidak boleh masuk dulu sampai selesai. Ini tentu masih bagian yang keduanya. Waktunya sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Rambu-rambu dalam ukhuwah ini, ya, rambu-rambu dalam ukhuwah Islamiyah. Sehingga dengan adanya rambu-rambu yang masing-masing daripada individu, ya, yang berada dalam satu komunitas ini, satu kelompok, satu masyarakat, ya, ketika individu itu saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati, maka ikatan dalam kelompok itu akan sangat kuat. Ya, dan kekuatan umat Islam di sini, ya, rahasia kekuatan umat Islam. Kalau umat Islam mau bersatu, ya, kalau umat Islam mau bersatu, tidak saling hasud, tidak saling benci, umat Islam akan jaya, ya, sedunia, ya, meskipun jumlahnya kecil, ya. Jumlah umat Islam hanya 25% sampai hari ini. 25% dari populasi
manusia di dunia itu kecil. Tapi kalau yang kecil ini bersatu, ya, menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan yang lintas daerah, lintas negara, maka akan menjadi kuat. Ya. Maka pesannya wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, ini kalimat. Ya, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, ikhwana, ya, sebagai saudara. Layaknya saudara kandung, ya, saudara kandung ya, itu kan lebih dominan, ya, lebih kuat tadi kepeduliannya dan lain-lain sebagainya. Nah, maka diperluas lagi, ya, bukan hanya dalam tataran persaudaraan yang diikat dengan ikatan darah, ikatan nasab, tapi ikatannya adalah ikatan iman, ikatan Islam. Sehingga lintas ini, persaudaraannya itu lintas daerah, lintas suku, bahkan lintas wilayah politik. Bukan hanya antar warga negara Indonesia saja, tapi dimanapun umat Islam itu adalah saudara kita, dimanapun negaranya. Inilah yang diinginkan hadirin rahimakumullah. Ya, ukhuwatul Islam itu akan terwujud, ya, terwujud sehingga umat Islam menjadi umat yang kokoh, umat yang kuat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah hadirin jemaah rahimakumullah, kita batasi sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.